Lagi-lagi kita akan bicara filsafat yang tidak rumit-rumit, tetapi filsafat dari sisi orang awam, filsafat keseharian, dan kita ingin mendobrak mitos tentang mengapa filsafat itu orang kan sering bilangnya sulit. Tapi kita mendobrak mitos itu, kita akan kaji filsafat dari sisi yang praktis dan lebih ringan, sehingga bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kali ini kita akan bahas tentang filsafat makan dan minum. Nah, Kang Aan, ini adalah filsafat kajian kita untuk kajian orang awam yang keempat, filsafat makan dan minum. Nah, kira-kira Kang Aan, udah keempat. Nanti kita rencana sudah siapkan 25 yang sudah ada jadwalnya ya. Mungkin nanti bisa jadi 40 atau 50 tema tentang filsafat. Nah, Kang Aan, ini kan saya minum ya. Saya juga barusan makan selembar roti. Nah, itu bagaimana kajian filsafat atau ngobrol-ngobrol filsafat kita terkait dengan makan dan minum? Bisa dikasih prolognya, Kang Aan, terkait dengan isi dari kajian kita. Pertama, terima kasih nih Kang Latif nih. Saya senang. Suara saya jelas nggak, Kang Latif? Suaranya jelas. Suara saya cukup jelas? Oke. Bagus. Oke, thank you. Oke. Saya senang ya, Kang ya, karena kita itu mulai mendiskusikan sesuatu yang selama ini mungkin kita menganggapnya biasa saja gitu. Makanya salah satu kekuatan mungkin diskusi kita pagi ini adalah mendiskusikan sesuatu yang biasa, tapi dengan cara yang mungkin di luar kebiasaan. Makanya kenapa kita menamainya filsafat awam begitu ya, filsafat orang awam. Karena saya juga merasa saya sendiri merasa awam sebetulnya gitu, tetapi berusaha memanai sesuatu itu dengan cara yang baru, dengan cara yang beda lah. Sama halnya dengan makan minum. Karena kalau teman-teman perhatikan, makan minum itu kan yang muncul biasa di benak kita kalau ngomong makan minum, ya makanannya, ya minumannya kan. Misalnya, mau makan apa Kang Latif? Pasti yang diingat apa? Nasi goreng, kan gitu ya. Objeknya gitu. Kemudian mau minum apa? Minum air mineral, apakah mau minum apa jus gitu. Selalu objeknya itu yang muncul. Tetapi sebetulnya di dalam filsafat itu kita selalu akan diajak melihat sesuatu yang di belakang objek itu. Gitu. Mungkin kita pernah ingat nggak, Kang, dulu waktu di sekolah ya, waktu kita masih sama-sama mondok, ada satu kutipan tuh di rayon dulu ya, di asrama itu. Makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Atau dibalik lah, pokoknya hidup bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Makan itu kan sebetulnya untuk makan. Persis, itu kan berbicara sesuatu yang di luar makan yang orang biasa melihatnya gitu. Karena selama ini banyak menganggap ya hidup ini semata-mata memang untuk makan. Nah, itu artinya makan sebagai tujuan. Gitu. Nah, sedangkan nanti kalau kita lihat di dalam filsafat, makan itu bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai sarana. Jadi makan sebagai sarana. Nah, ini beda nih antara makan sebagai tujuan dengan makan sebagai sarana. Karena dari kutipan tadi, Kang Latif, sebetulnya itu menunjukkan dua cara pandang yang sangat berbeda. Antara makan sebagai tujuan dengan makan sebagai sarana. Kebayang nggak kalau makan itu sebagai tujuan? Artinya seluruh aktivitas kita, pekerjaan kita, rutinitas kita, itu arahnya ya ke sana gitu. Maka tidak heran kalau kemudian makan itu menjadi satu satu representasi barangkali dari eksistensi kita. Padahal kalau makan sebagai sarana bukan begitu. Justru ada hal-hal lain di luar makan yang harusnya menjadi representasi eksistensi kita. Tetapi makan tetap penting karena itu menjadi media atau menjadi sarana. Gitu. Itu satu contoh, Kang, diskusi dari filsafat makan dan minum sebetulnya. Ya, kita masih banyak nih habis ini nih. Siap. Oke, siap ya. Ini sudah hadir bersama kita beberapa rekan, kita sapa dulu. Jadi rekan-rekan tetap stay tune di sini. Kalau mau bertanya, mau melakukan pernyataan, silahkan. Anda boleh berkomentar, boleh bertanya tentang apa arti makan bagi Anda, atau filosofi makan bagi Anda, atau minimal apa sih pemanaan Anda terhadap makan. Silahkan Anda bisa berikan komentar Anda atau pernyataan Anda atau pertanyaan Anda. Silahkan. Nah, ini menarik, Kang Aan. Makan sebagai sarana bukan tujuan, gitu ya. Nah, tetapi sepenting apa sih makan dari sudut pandang para filsuf atau mungkin dari sudut pandang filsafat? Dan memang itu kan juga pertanyaan penting gitu. Sepenting apa sih? Sehingga kan kalau
itu apa namanya sangat penting, penting atau tidak penting atau seperti apa Kang memandangnya Kang? Iya. Oke, makasih Kang. Pertama ini makan dalam artian makan fisik kan ya, makan makanan nasi, roti gitu ya, kemudian minum-minuman. Itu kalau di filsafat itu karena dia makan sebagai kegiatan atau sarana atau kegiatan sebagai sarana tadi, itu banyak maknanya Kang. Kayak misalnya contoh, makan itu sangat terkait juga dengan namanya kesehatan fisik. Jadi yang menjadi media penghubung dari tubuh, kan manusia itu gini, manusia itu punya yang namanya kuil suci pada masing-masing dirinya, gitulah. Kuil suci itu tubuhnya. Nah ini tubuh ini diskusi kita mendatang ya. Tetapi nanti dari tubuh ini, untuk tubuh itu dihidupi kira-kira, maka butuh makan. Nah sehingga di sini makan itu sebagai media untuk menghidupkan tubuh itu sebetulnya. Karena tubuh ini harus terus dikasih nutrisi, dikasih macam-macam vitamin dan sebagainya, itu melalui makan. Maka makan tidak berhenti pada makan, tetapi makan sebagai media untuk kesehatan. Nah ini satu makna Kang. Tetapi ada makna lain, bahwa makna juga itu menjadi representasi dari kesehatan jiwa. Ingat itu, artinya makan itu sangat terhubung bukan hanya kesehatan fisik, tetapi juga terhubung dengan kesehatan jiwa. Makanya banyak nanti di pandangan para filsuf itu yang mengajarkan bahwa melakukan apapun harus dengan prinsip jalan tengah. Harus dengan prinsip jalan tengah. Ada namanya middle way, ada namanya Chung Yung, ada namanya i'tidal kalau bahasa Arabnya. Jalan tengah. Jadi nggak boleh berlebihan. Nah ternyata tidak berlebihan dalam makan itu punya pengaruh, baik itu untuk fisik maupun untuk psikis. Ini yang paling gampang lah Kang Latif. Kalau kita makannya banyak sekali, makan terus tuh, itu pasti agak susah mikir sebetulnya. Iya kan? Jadi agak susah kita untuk berpikir kalau melulu makan dan makannya itu tidak terkontrol misalnya. Gitu. Makanya mana makan tadi, selain tadi untuk urusan kesehatan fisik, juga untuk urusan kesehatan psikis. Bahkan lebih daripada itu Kang Latif, makan juga bisa dijadikan sebagai media untuk kita naik ke level rohani sebetulnya. Makanya kenapa di beberapa tradisi, termasuk di dalam agama Islam, itu ada tradisi puasa. Kan puasa itu yang diatur apa sih? Walaupun konon katanya ya apa namanya untuk rohani, tapi kan media awalnya tetap pelarangan terhadap makan dan minum. Artinya di sini makan minum nggak sembarangan itu. Itu bisa dijadikan stop kontak untuk tumbuhnya rohani. Maka dalam tradisi kaum sufi, orang-orang soleh, ya para mistikus, itu selalu mereka mengatur makannya. Makanya makan ini tidak bisa dilepaskan tanpa ilmu. Tidak bisa. Jadi selalu diatur. Gitu. Jadi makan ini kan tadi kesehatan fisik, kesehatan jiwa, ya atau psikis, tapi sekaligus juga kesehatan rohani. Jadi itu sampai ke level itu gitu. Ya makanya ada Kang Latif di beberapa tradisi misalnya ada namanya orang yang tidak mau makan atau vegetarian ya. Saya nggak mau makan daging misalnya. Saya mau makan hanya buah-buahan saja, hanya sayur-sayuran saja. Kenapa? Karena memakan daging itu ada anggapan bahwa ternyata kalau kita makan daging bukan hanya masalah dagingnya, tapi kan tuh ada dalam tanda kutip ya, ada yang kita korbankan, ada nyawa yang hilang lah ketika kita makan daging. Itu. Kemudian selain itu juga ketika makan daging ternyata yang tertransfer ke dalam tubuh kita itu bukan hanya fisiknya loh, tetapi jiwanya juga bisa tertransfer. Makanya kenapa orang lebih memilih udah saya vegetarian aja deh, saya nggak mau vegan ya, saya nggak mau makan yang daging dan sebagainya. Itu para mistikus biasa memilih jalan itu juga Kang Latif. Gitu. Jadi makan itu ya tadi nggak semata-mata hal biasa ya, tapi terkait dengan banyak hal yang juga menjadi representasi dari diri kita, baik itu sisi fisiknya, jiwanya, sekaligus sisi rohaninya. Begitu kan? Yes, oke. Jadi makan itu tetap esensial untuk bertahan hidup. Tetapi lagi-lagi porsinya, bahkan waktunya, caranya itu akan menentukan seperti apa hasil dari apa yang kita makan tersebut. Terus terang, ketika kita memilih tema ini adalah tema yang keempat dari kajian ngobrol-ngobrol filsafat tentang orang awam kita. Saya terus terang tertarik. Kenapa? Karena saya punya pengalaman pribadi 98 kilogram. 98 kilogram. Berat badan saya. Cerita itu. Iya, betul. 98 kilogram badan saya.
itu sekarang saya bisa 73, bahkan pernah 70, ya sekarang lebih fleksibel mau naikkan, mau turunkan berat badan. 25 kg dalam 1 tahun. Dan itu ternyata menarik. Salah satunya tadi, ternyata filsafat makan dan minum itu, selama ini kan kalau kita apa-apa kita makan terus gitu. Kita tidak memperhatikan tujuan utama dari makan tersebut. Yang penting, gue mau makan deh gitu. Jadi akhirnya hanya mementingkan keinginan, mohon maaf, mungkin nafsu, lapar, padahal toh sebenarnya juga belum tentu lapar ketika kita makan. Sehingga akhirnya ketika saya berpikir, oke, ketika saya berat badan saya berat, ternyata efeknya bukan hanya dari sisi berat badan, ada efek penampilan yang pertama. Yang kedua dari efek kesehatan. Karena ketika saya badannya berat sekali, itu bangun tidur tuh selalu pegel. Itu yang kedua, jadi kesehatan. Dan yang ketiga ini secara kesehatan fisik. Termasuk kolesterol saya 252. Dan ternyata yang terakhir adalah kesehatan secara mental. Kenapa mental? Saya baru beraktivitas bentar, lalu kemudian sudah capek, sudah lelah, sudah ngap-ngapan gitu. Akhirnya yang terjadi saya nggak produktif. Kemudian yang kedua, saya merasa kok tidak sehat. Merasa akhirnya baru berpikir sebentar, kok menjadi kehilangan produktivitas. Bahkan mungkin biasanya mestinya ibadah itu tenang, sering pegel ketika ibadah, akhirnya seluruh itu berpengaruh terhadap seluruh kehidupan. Dan ketika itu saya berpikir, oke, saya harus ubah mindset saya, kembali ke kajian pertama kita, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Akhirnya makan, akhirnya dengan demikian porsinya diatur, lalu kemudian caranya diatur, dan termasuk adalah ketika kita ingin sesuatu makanan yang kita tahu itu tidak sehat, dan itu bisa mengganggu kesehatan kita, kita akhirnya berpikir, makan atau tidak, kemudian, ini kalau saya makan ini, maka jangan-jangan saya akan membuat diri saya buruk dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya saya bisa mengendalikan itu. Dan yang terakhir adalah satu tujuan utama dari makan adalah ketika saya makan sehat, saya berpikir itu adalah bagian dari amanat saya untuk menjaga amanat dari Tuhan memberikan saya tubuh. Ketika Tuhan memberikan tubuh saya sehat, saya harus mengembalikan tubuh saya menjadi tetap sehat dan menjaga amanah dari Tuhan. Akhirnya ketika saya makan yang sembrono, saya pikir, ini saya tidak menjaga amanah dari Tuhan terhadap tubuh saya. Nah, kira-kira seperti itu. Akhirnya, mau tidak mau, saya menzolimi tubuh saya. Ketika saya menzolimi tubuh saya merasa berdosa. Nah, kira-kira akhirnya ke arah sana. Saya nggak tahu nih, apakah ini sudut pandangnya keliru atau seperti apa, kan boleh kasih pandangan. Tapi yang jelas secara berat badan saya bisa turun dan bisa stabil. Seperti itu kan, kira-kira. Betul, Kang Latif. Itu sebetulnya mengkonfirmasi tadi yang saya sampaikan, Kang Latif. Jadi yang stop kotak kesehatan kita itu juga kan dari makan sebetulnya. Makanya kenapa kalau kita ke dokter ya, ditanya kan, makannya makan apa. Termasuk tolong kurangi makan, kalau mau supaya tidak kolesterol, kurangi makan A, B, C. Jadi ada itu. Jadi kayak stop kontrolnya lah. Stop kontrol untuk hidup kita itu ya dimakan itu. Gitu. Makanya kenapa jangan sampai makan dan minum yang menguasai manusia. Justru manusialah yang mesti mengontrol makan dan minum. Ya, mungkin pertanyaannya apa sih yang membedakan makan, minum dan kita sebagai manusia? Ingat bahwa makan minum itu adalah objek. Sedangkan manusia itu subjek. Jadi jangan dibalik. Jangan kemudian objek yang mengontrol subjek. Nah, ini juga penting sekali, Kang Latif. Makanya kenapa di dalam makan minum juga kita bisa mengetahui perilaku seseorang, bahkan kebudayaan suatu masyarakat. Itu lewat makan dan minum. Itu contoh aja. Ini contoh yang menarik, Kang Latif ya. Mungkin Kang Latif pernah lihat kita termasuk kelompok mana nih? Bubur yang diaduk. Nah, itu Kang Latif pernah nulis itu. Iya, saya pernah bikin status story saya. Iya, itu sebetulnya perilaku orang memang. Ini yang paling gampang aja, Kang. Kalau kita makan jamaatan, makan rame-rame nih, kelompok nih, itu pasti kita akan mengambil yang enak lebih dulu dan menyisakan yang paling nggak enak terakhir. Itu kalau hidup berkelompok. Coba kita lihat perilaku itu. Tetapi kalau kita makan sendirian, kita kadang-kadang I will save the best itu for the last. Saya akan nyimpen yang terbaik yang terakhir. Kayak misalnya makan bakso, kalau sendirian tuh. Biasanya makan mie dulu gitu kan ya. Kemudian makan sawinya gitu. Baksonya itu terakhir. Biasanya begitu. Tetapi kalau lagi rame-rame nih, baksonya diambil dulu, mie terakhir. Nah ini
sebenarnya representasi perilaku manusia juga gitu kan, Latif. Nah, kemudian saya tambahkan sedikit, makan juga, Anda bertanya, tapi saya tambahkan sedikit kan, bahwa makan juga punya pengaruh dengan kebudayaan. Iya, kayak kalau teman-teman lihat Jepang itu kenapa makanannya kecil-kecil ya Kang ya. Ya kan sebetulnya supaya makan kita itu tidak langsung dalam porsi yang besar sekali, sehingga kita tidak bisa mengontrol makan kita sendiri, begitu. Itu jadi benar Kang Tip ceritakan itu contoh lah gitu ya. Kalau kata orang Sunda mah itu contoh yang paling pas antara makan dan minum itu gitu. Yes, seru. Jepang itu saya menerapkan pola itu. Jadi saya kalau dulu kan makan piring besar, saya penuhin. Sekarang tuh piring saya kecilkan. Piring saya kecilkan. Kemudian makanannya sedikit demi sedikit. Itu pertama adalah ketika saya makan sedikit dan pelan, akhirnya saya memberikan waktu perut saya untuk bisa mencerna dan dan itu ketika saya merasa lapar itu terisi sehingga laparnya tuh karena saya makannya cukup bergradual gitu. Akhirnya saya sudah merasa kenyang walaupun baru makan sedikit gitu. Karena ternyata asupannya itu hanya untuk memenuhi, ketika lapar kan sinyal dari tubuh kita, lu makan. Itu seperti itu. Jadi lapar yang ada lapar tuh lapar yang hakiki sama lapar yang khoyali. Khoyali itu imajinatif gitu. Kalau melihat makanan enak walaupun kita perut udah sangat kenyang masih bisa kerasa lapar. Jadi itu lapar imajinatif. Nah, itu yang sering kali membuat kita over control itu makanan lapar imajinatif itu atau haus imajinatif seperti itu kan. Ada istilah ini Kang, ada istilah need atau want atau will. Ya, itu want dan need itu hal yang beda. Kita kadang-kadang makan itu karena butuh atau memang karena kita mau. Nah, ini dua hal yang berbeda ini. Kalau patokannya makan karena mau, nggak ada ujungnya Kang. Gitu. Tapi kalau karena butuh, kita makan ya memang untuk memenuhi kadar tubuh kita sendiri. Kalau sudah cukup ya sudah, kan gitu kan? Maka sebetulnya ada prinsip berkecukupan di sana, kan gitu. Betul. Ya. Ini pertanyaan dari Kang Husni. Kang Husni ini penulis buku juga kan, beliau juga wartawan dan praktisi. Ya. Dia bertanya tentang apa sih manfaat pengetahuan kita tentang filsafat dan dan dalam urusan makan dan minum, artinya kajian manfaat dari pengetahuan kita dikaitkan dengan manfaat makan dan minum kan, silakan. Iya, kalau ini Kang Husni, yang penting itu filsafat membantu kita membangun kesadaran sebetulnya, kesadaran dengan apa yang kita lakukan. Karena kalau kita mau tanya hakikat manusia itu apa sih? Manusia itu adalah zat atau makhluk yang berkesadaran, yang punya kesadaran, ya. Nah, beda halnya dengan binatang, gitu. Binatang punya kesadaran, tapi manusia punya kesadaran akan dirinya. Nah, filsafat membantu kita untuk itu. Misalnya, makan, binatang juga makan. Tapi bedanya, kalau kita manusia, makannya itu bisa kita maknai. Atau kita bisa beri tafsir atas makan. Itulah bedanya, gitu. Mungkin makanannya sama, kayak kalau saya lagi makan, ada kucing di samping ya, sama-sama makan ikan gitu. Mungkin bagi kucing ikan itu atau ayam atau ikan ya dimakan ya untuk dia gitu tanpa makna gitu. Tapi kalau bagi saya, bagi manusia, makan itu ya tentu dengan maknanya gitu. Nah, ini yang akan membantu kita. Dengan makna ini Kang Husni akan membuat atau mensupport cakrawala pikiran kita. Maka peradaban, kebudayaan itu kan dibangun berdasarkan cara pandang kita tentang dunia ini kan. Gitu. Bukan hanya makan, nanti ada tentang tubuh, ada juga tentang pakaian misalnya. Itu pengaruh. Jadi kenapa kok pakaian kita terus develop? Kenapa makanan juga terus develop kan? Walaupun misalnya bahan awalnya, bahan dasarnya itu beras, tapi coba teman-teman perhatikan. Kang Musi coba lihat. Dari beras itu diolah menjadi macam-macam ya. Diolah jadi bubur, diolah jadi nasi yang kita suka makan. Kemudian mungkin diolah jadi macam-macam. Banyak sekali bahan mentahnya beras, tapi diolah menjadi macam-macam. Nah, itu kenapa bisa muncul? Bukan semata-mata, ini kreativitas, ini produktivitas, tapi kan semuanya mengakar kepada manusia yang memang punya cara pandang tadi. Punya cara pandang apa? Punya cara pandang, punya kesadaran. Karena tanpa kesadaran, Kang Husni, tidak mungkin ada peradaban. Tanpa kesadaran tidak mungkin makan mendorong peradaban. Nah, ini penting nih. Binatang makan, tapi tanpa kesadaran makan berhenti hanya makan. Tapi manusia dengan kesadarannya makan bisa menciptakan kebudayaan, bisa menciptakan peradaban. Itu.
Yes, oh ini Gitu kan? lebih dalam lagi ya. Luar Lebih dalam biasa. lagi. Iya. Nanti Kang Husni kalau mau ada pernyataan khusus boleh Kang Husni atau ada challenge khusus ya boleh kita akan bahas lebih dalam. Silakan. Thank you Kang Husni. Menarik. Jadi makan bisa menciptakan kebudayaan bahkan peradaban. Itu mungkin juga ada kaitannya dengan tradisi setiap daerah atau setiap negara atau setiap tempat ya Kang An, tentang bagaimana budaya cara mereka makan. Bahkan makan bisa menjadi pemersatu. Karena kita ingat sekali kalau di daerah Papua sana, kalau ada perselisihan atau ada pertengkaran, itu akan diselesaikan dengan cara bakar batu, gitu ya, tradisi itu. Atau juga termasuk ketika kita ada istilah mukbang, kalau di Indonesia juga sama ya, kita makan bareng malah menyatukan hati kita. Jadi ternyata makanan itu bukan hanya perkara kita makan memasukkan makanan dan minum atau objek ke dalam tubuh kita, tapi ternyata ada kebudayaan, ada peradaban, ada kebiasaan. Sehingga Ludwig Feuerbach bilang manusia adalah apa yang dia makan gitu. Kangen barangkali ada kajian lebih dalam terkait dengan itu kan. Saya ada kejadian lucu nih Kang. Ini yang saya sebut makan itu juga kaitan dengan kebudayaan. Saya waktu tahun 2010 itu kan, ya 2010. Jadi saya dapat kesempatan kira-kira ke Iran lah, itu ya. Saya ke Iran, kemudian saya waktu itu membayangkan saya makan nasi gitu kan, Latif. Saya makan nasi, nah tetapi kemudian ketika saya membayangkan saya pas datang ke Teheran, ke Qum itu makan nasi, lalu saya dapat roti Kang. Wah itu saya shock gitu. Ternyata yang shock itu adalah shock culture. Jadi saya betul-betul shock, dan yang membuat saya shock itu adalah dari sisi budaya. Saya kaget, karena saya biasa makan nasi, tahu-tahu saya makan roti. Oh itu luar biasa. Jadi saya betul-betul merasa shock sekali ketika saya dari makan nasi, kemudian saya menjadi makan roti begitu. Jadi betul-betul saya itu shock sekali. Ya, jadi sangat shock. Nah, ini artinya apa? Kebudayaan sangat berpengaruh. Sini, ada anak saya. Sebentar. Ajak Kang An, ajak. Ya. Nih. Halo, baby. Oh, halo. Udah bangun tuh. Ya, papa lagi. Halo, oh bangun. Baru bangun, nggak apa-apa. Ya, papa lagi cerita makan gitu. Jadi itu Kang Latif. Jadi sangat terkait dengan kebudayaan. Sangat terkait dengan peradaban. Nah itu tidak bisa tidak kita abaikan gitu, bahwa makan sangat terkait dengan keduanya. Ini termasuk juga ada juga menarik. Ini pengalaman juga barangkali yang menjadi kepercayaan kita bersama. Saya bisa bilang, gua nih gendut. Ini sering kali ada begitu. Gua nih gendut ya karena gua keturunan gendut gitu. Akhirnya wajar dong gua gendut. Gua kayak susah kurus karena gua keturunan gendut. Saya dulu pernah punya pikiran hal seperti itu. Ini kita bukan kajiannya dari sisi physically, tapi ternyata ketika saya mencoba untuk mengkaji, ternyata kalau memang keluarganya gemuk, itu gemuk semua. Termasuk saya keluarganya gemuk semua dalam 7 bersaudara itu gemuk semua. Tapi setelah saya kaji, ternyata ada juga yang dulunya gemuk, akhirnya kurus. Ternyata kalau keluarga saya gemuk itu, untuk yang di keluarga saya itu, ternyata karena selama ini pola makan di keluarga itu memang harus makan nasi, kemudian makan tuh harus banyak, selalu tersedia makanan di meja makan, selalu banyak cemilan, sehingga 24 jam kehidupan kita itu tidak pernah lepas dari makanan yang mengelilingi kita, sehingga tanpa kita sadar, kita itu terbiasa untuk nyemil, terbiasa untuk makan, dan lain sebagainya. Dan ternyata itu berpengaruh terhadap, mau nggak mau, kebiasaan kita, dan kita akhirnya berpikir, oh ini adalah keturunan. Dari sisi genetik, ternyata kalau saya amati lebih dalam, bukan dari sisi genetik, tapi dari sisi kebiasaan pada akhirnya. Itu ternyata saya coba kaji, ternyata adalah dari sisi kebiasaan, bukan dari sisi genetik. Nah ini yang sering kali jadi alasan orang, gua nih gemuk, makan banyak, ini karena keturunan dari dulunya emang seperti itu. Ternyata tidak, semua terbentuk karena kebiasaan. Termasuk cerita menarik, kemarin saya baca satu hal yang menonton podcastnya Dahlan Iskan dengan remaja dari Afghanistan. Dia cerita bagaimana waktu datang ke Indonesia, ditanya oleh Dahlan Iskan, makannya bisa makan. Saya nggak bisa makan awalnya karena berbeda sekali dengan saya di Afghanistan. Tapi setelah sebulan saya makan, toh akhirnya saya menikmati. Dia bilang begitu. Jadi ternyata memang lagi-lagi pembentukan diri kita itu semuanya lagi-lagi masalah makan itu bukan hanya masalah lidah, tapi masalah
kebiasaan, masalah rasa, dan termasuk masalah pikiran kita. Enak atau tidaknya makanan juga termasuk adalah dari sisi olahan pikiran dan rasa kita. Kan seperti apa pandangan Kang tentang itu? Iya, iya, betul. Ya memang Kang Latif, dan termasuk ini juga sih Kang, kalau tadi Kang Latif bicara mengenai bentuk tubuh ya, itu kadang-kadang memang tidak sama sih Kang. Ada orang yang makan terus, tapi juga mohon maaf ya badannya tetap Kurus. slim gitu. Tapi ada yang makan sedikit langsung besar badannya. Maka sebetulnya besar kecilnya badan itu juga, kalau saya melihatnya Kang, bukan indikator makan itu juga semata-mata itu gitu, bukan. Tetapi kadang-kadang juga tadi ya ada turunan, ada macam-macam nih. Kenapa postur tubuhnya seperti itu gitu. Nah, tetapi yang penting itu tadi yang kalian disampaikan, bahwa makan itu memang tidak lepas dari satu cara pandang atau cara kita memaknainya, begitu. Karena ada orang Kang Latif yang pokoknya misalnya gini, ini contoh aja Kang. Dulu ketika kita barangkali masih susah, bekerjanya masih susah, masih belum dapat apa ya, pekerjaan yang oke, mungkin pendapatan juga masih pas-pasan, ya. Justru makan itu adalah apa yang betul-betul butuh. Itu coba kita perhatikan itu. Kayak misalnya, Kang Latif ingat waktu kita main di Mampang dulu ya, Mampang Perapatan itu. Yes. Kalau misalnya kita makan, kita pakai nasi goreng yang mungkin harganya murah pun hayu-hayu saja gitu. Yang penting makan cukup lah gitu, udah kenyang selesai. Itu Kang ya. Nah, tetapi ketika kita bertambah pendapatannya, makin naik pendapatannya, kebutuhannya juga makin naik, kemauannya juga makin naik, maka cara kita makan pun menjadi berbeda. Bahkan mungkin kita sudah tidak lagi merasakan al-lazah ya, kenikmatan, kenikmatan makan nasi goreng yang harganya murah gitu kan. Jadi mulai naik tuh, makan itu harus yang seperti apa levelnya. Nah itu kan sudah cara pandang semuanya, kembali ke cara pandang kita. Makanya orang itu, kalau menurut saya Kang Latif, apakah makan juga bisa membuat kita berbahagia? Sangat bisa. Sangat bisa. Caranya gimana? Ya tadi, kita mesti menyetop keinginan kita. Jadi kita itu makan dengan apa yang memang kita butuhkan. Makanya kan saya banyak ketemu ya, ada orang-orang yang, Masya Allah ya, yang udah memang sampai kepada level kesadaran yang tinggi begitu. Ketika mereka makan, ya mereka makan hanya apa yang dibutuhkan. Dan ternyata kan, orang kalaupun sakit, akhirnya kan standar yang diberikan dokter adalah hanya makan yang dibutuhkan kan. Bukan apa yang diinginkan. Back to basic ya. Back to basic. Dan ternyata itu murah. Jadi kalau teman-teman merasa, aduh Pak, ngomongin makan bukan kayak ini budaya orang berjuwis. Ya enggak juga lah. Seluruh manusia itu butuh makan kok. Gitu. Nah, filsafat itu membantu kita untuk mengembalikan makan itu memang kepada hal-hal yang memang bersifatnya itu adalah basic tadi. Dan ternyata yang basic itu justru murah. Jadi yang basic itu sederhana. Gitu kan? Yes. Saya ingat satu kata-kata menarik dari guru saya. Apa sih makanan yang paling enak? Makanan yang paling enak itu adalah menu yang paling enak saat kita makan itu apa? Adalah menu yang kita makan saat kita lapar, tetapi badan kita saat itu dalam kondisi sehat. Jadi syaratnya dua itu. Jadi betul. Kita lapar, kita sehat, dan juga tentunya sehat jasmani dan rohani ya. Kita sehat secara fisik, kalau kita lagi stres, lagi pusing, mungkin makanan jadi nggak enak gitu. Nah, itu hal yang menarik. Jadi kapan kalau kita mau makan, nggak usah makan yang mahal-mahal, cukup makan dalam kondisi perut lapar, kemudian badan kita sehat, itu pasti lebih enak. Apalagi kalau makannya bersama-sama. Ya, kalau makan bersama-sama itu hanya nasi putih pakai lauknya adalah sambal dan dan ikan asin, itu pasti terasa nikmat. Asal makannya bareng-bareng, kondisinya nikmat, dan pasti itu lahap dan bisa habis tuh. Bisa lupa. Iya. Ada ini Kang Latif, ada seorang filsuf yang ekonom juga. Itu namanya I.F. Schumacher. Nah, saya mau cerita sedikit Kang tentang ini. Jadi Schumacher ini nulis 2 buku penting di dalam filsafat dan ekonomi. Itu yang pertama judulnya adalah Small is Beautiful. Mungkin teman-teman bisa cek nanti ya. Small is Beautiful, kecil itu indah lah. Itu udah diterjemahkan oleh LP3S. Kemudian buku kedua adalah Guide for the Perplexed. Jadi terjemahannya itu keluar dari Kemelut, itu Pak Mohtar Prabotinggi dari LIPI yang menerjemahkan. Juga terbitan LP3S. Nah yang menarik adalah dalam buku Small is Beautiful, Kang Latif, itu beliau, Schumacher ini, justru mendorong model ekonomi yang berangkat dari apa yang dibutuhkan. Bukan apa yang dimaui. Jadi
ketika para ekonom berbicara mengenai ekonomi dalam level makro misalnya, dari mengumpulkan pendapatan sebesar-besarnya begitu. Tapi justru Schumacher itu berangkatnya dari bagaimana sih kita bisa mengembalikan supaya dari sebiji beras saja kita bisa merasakan kenikmatan. Jadi makan hanya dengan sebiji beras, tapi kemudian kita bisa menjadi nikmat. Nah itu, jadi mengembalikan makan itu ke manusianya, bukan kepada semata-mata urusan atau hasrat ekonomi ya, tetapi kembali kepada manusia yang memang butuh, bukan yang dimaui. Wah ini bagus bukunya Kang, saya ada ya bukunya, Small is Beautiful, ya itu bagus sekali. Oke. Mungkin ada juga pertanyaan gini Kang. Oke, kita kembalikan ke basicnya, ke standarnya, ke yang paling dibutuhkan. Lantas bagaimana pandangan filsafat tentang makan dan minum dari sisi rasa? Ini kan rasa juga katanya rasa nggak bisa bohong. Kemudian termasuk rasa itu penting untuk bisa menikmati kehidupan kita. Jangan-jangan kalau saya tidak makan dan minum ini, maka akhirnya saya kok kehilangan kenikmatan hidup. Ini karena sering terjadi. Lu tuh udah sih nikmati hidup sesekali gitu. Kayaknya lu tuh tersiksa banget sih sama pola hidup lu. Nah, itu pandangan itu gimana kan? Iya, betul. Jadi itu penting kita bahas. Memang makan juga kan terkait dengan rasa. Cuma pertanyaannya kalau di filsafat, rasa itu di mana sih? Ada di mana wilayah rasa itu? Apakah di persepsi saja? Misalnya karena makan kaitan dengan fisik, maka itu bentuknya persepsi. Tapi apakah persepsi itu langsung membawa rasa atau tidak? Wah, ini kajian filsafat klasik Kang mengenai dari mana datangnya rasa itu, kan gitu. Nah, tetapi memang yang paling penting Kang, pada akhirnya entah itu rasa, entah itu budaya, entah itu peradaban, selalu rujukannya nanti ke manusianya juga sih. Artinya kembali kepada manusianya juga. Manusia yang bagaimana? Manusia yang bereksistensi, manusia yang mengada kalau bahasa filsafatnya di atas muka bumi ini. Nah, jadi ketika manusia itu bereksistensi, maka mau tidak mau nanti manusia itu membawa beberapa kategori, membawa beberapa ide-ide bawaan kalau bahasanya dari Descartes itu. Di antaranya ya tadi tentang kualitas. Jadi kita itu tahu kualitas Kang. Makanan enak, tidak enak, itu kan dari kualitas. Dan dari mana datangnya kualitas itu? Itu ide bawaan. Ya, itu kalau bahasa Immanuel Kant itu dari namanya a priori. A priori itu kategori-kategori yang sudah menempel, yang ada di diri kita. Makanya kenapa kita tahu rasa, kira-kira itulah. Ya. Nah, kalau kembali ke misalnya Plato itu sebaliknya, itu berasal ada dari alam ide dan lain sebagainya. Jadi yang jelas memang Kang Latif, bahwa makan itu juga tergantung tadi nilai-nilai apa yang kita bangun. Nah, kalau kita sedang terganggu nilai-nilainya, itu makan pun memang menjadi problem ya. Menjadi bermasalah itu makan. Makanya ada orang Kang Latif berusaha memutuskan diri dari dunia dengan cara misalnya mogok makan. Jadi kan ada tuh yang demo-demo, saya mogok makan. Itu kan sebetulnya ada satu info yang mau disampaikan. Saya akan memutuskan dari dunia ini dengan cara saya mogok makan. Itu begitu kan? Jadi seakan-akan ya ada keterputusan dengan dunia ketika kita memang tidak lagi makan begitu. Nah itu dari mana sih asalnya sekali lagi anggapan-anggapan semacam itu kan? Kan dari pikiran kita. Dan itu adalah ranahnya filsafat kan. Pertanyaan tentang rasa dan lain sebagainya. Dan saya pernah Kang Latif diundang ya di satu hotel gitu di Jakarta. Hotel berbintang. Makannya itu 7 kali kalau nggak salah ya. Jadi dari pembukaan gitu ya, terus sampai nanti makanan penutup itu panjang makanannya, mungkin 1 jam lebih itu makan. Tapi dikit-dikit, memang dikit-dikit. Nah itu cara pandang sekali lagi. Jadi kalau itu kan kalau makan kayak gitu kan tujuannya bukan makan sebetulnya. Tujuannya itu biasanya untuk diskusi sama mitra kerja. Kayak gitu-gitu ya. Jadi tujuannya bukan semata-mata untuk makan, tapi untuk mitra kerja, diskusi, dialog dan lain sebagainya, gitu. Mungkin juga ini kan, kalau Kang Latif pernah ke hotel, kita kalau pagi ya sarapan gitu, kan hotel tuh menyediakan banyak sekali makanan kan? Yes. Betul nggak? Saya ada Europe, ada Indonesia, betul. Ada waktu itu kami teman-teman kami itu berangkat gitu waktu ke Malaysia ya. Kita mau ke Timur Tengah. Kebetulan stop by-nya itu di Malaysia.
di satu hotel itu di transit kami betul-betul makan, memang makan yang banyak. Ada beberapa teman-teman yang mungkin karena merasa wah saya biasa makan nasi gitu, jadi pas baru makan kan langsung makan nasi kan banyak. Kemudian kalau saya, karena saya alhamdulillah juga sering kali makan sejenis itu saya nggak mau nasi dulu, dikit-dikit sehingga bisa mencicipi. Nah kemudian teman saya di ujung, waduh, An, ini kok yang lain masih bisa makan ya? Saya udah nggak bisa makan ini. Wah, saya bilang itulah makan kaitannya dengan cara pandang dan kebiasaan. Makanya kita harus punya jarak dengan apa yang kita makan, sehingga kita bisa men-switch pikiran kita, Kang. Itu pengalaman saya tadi waktu saya ke Iran. Waktu saya pengen makan pagi-pagi sarapan itu, wah ini makan nasi, ternyata malah makan roti gitu. Itu sama saja waktu saya ke Italia, Kang. Saya ngebayangin, wah nanti saya di sana akan makan makanan yang memang Indonesia ada gitu ya. Tapi ternyata makan makanannya Italia ya. Hanya ada pizza, spaghetti. Dan itu saya betul-betul men-switch itu. Mengubah pikiran saya tentang makan, Kang. Gitu. Nah itu. Jadi makan sangat terkait erat dengan pikiran. Dan butuh filsafat lah, butuh filsafat. Yes, setuju. Itu juga ternyata ketika saya pertama kali anak saya lahir, itu ada satu petunjuk menarik yang pernah saya baca tentang nutrisi. Anak itu sebenarnya dari sisi dia belum punya experience apa-apa di otaknya. Artinya sebenarnya otak manusia itu kosong awalnya, anak kecil seperti itu. Dia tidak mengenal rasa manis, dia tidak mengenal rasa pahit, dia tidak mengenal rasa asin, enak dan lain sebagainya. Jadi seringkali kita itu mengenalkan anak itu dengan berbagai macam rasa, sehingga supaya anak bisa makan apapun, maka saat itu dia masih netral, makan jangan ditambahkan dengan perasa. Maka anak saya ketika awal lahir sampai dia usia setahun itu tidak dikenalkan dengan rasa. Artinya dia makan sayur lahap, makan apapun lahap, dan itu tidak perlu pakai garam atau tidak perlu pakai gula atau pakai perasa dan lain sebagainya, dan tidak diperkenalkan tentang makanan instan, sehingga akhirnya ternyata sampai sekarang alhamdulillah itu makan apapun bisa, dan tidak ada alergi apapun. Karena waktu itu saya baca bagaimana menghindari anak dari sisi alergi, bagaimana membuat anak suka sayuran dan lain sebagainya. Nah ternyata memori rasa yang ada di otak manusia, termasuk anak kita, itu adalah yang kita ciptakan terhadap mereka. Akhirnya jahe, kencur, kemudian bawang putih. Sampai sekarang anak saya ketika usia 4 tahun tuh kalau makan bawang putih, makan minyak zaitun, makan apa, itu doyan semua. Dan itu adalah karena sejak kecil kita perkenalkan rasanya secara gradual dan secara sistemik gitu ya. Dan ternyata akhirnya tidak ada alergi apa-apa, alhamdulillah, dan tidak ada istilahnya tidak suka sayuran, sayur lahap dan lain sebagainya. Jadi ternyata itu memori rasa. Kenapa seringkali kita merasa ini makanan nggak enak, ini makanan enak? Karena tadi sudut pandang memori rasa kita itu di dalam otak kita tertanam yang enak begini, yang tidak enak begitu. Akhirnya persepsi, sehingga kita susah untuk switching tadi. Dan itu juga menarik gitu ya. Termasuk ini juga pengalaman saya ketika saya pernah suatu saat makan di Austria, itu di sebuah tempat yang konon sangat mahal sekali. Itu supnya legendaris, kemudian tempatnya itu sangat legendaris. Itu konon adalah makanan sup yang terenak. Tapi kita karena dalam satu tim gitu rombongan, kita datang ke sana. Ternyata saya perhatikan hampir semuanya itu tidak dimakan dan tidak enak. Bukan tidak makan, hanya dimakan sedikit. Sampai suatu saat kokinya itu keluar, dia sampai marah-marah gitu. Dia ngambil sup itu di meja teman saya itu, dia kayak semacam dibanting gitu. Dalam artian, ini makanan seenak ini kok gak dihabisin gitu ya, makan semahal ini. Karena memang lagi-lagi persepsi memori rasa yang tertanam itu, walaupun kata orang seenak apapun, bagi kita mungkin tidak enak. Akhirnya mungkin tidak enak. Dan bagaimana kita berpersepsi terhadap istilahnya tuh reaksi dia pun akhirnya seperti itu gitu, dan menarik gitu. Itu lagi-lagi perbedaan budaya, apa yang kita makan dan apa yang kita lakukan sangat berpengaruh terhadap memori rasa yang ada dalam otak kita. Gimana Kang? Ada tanggapan? Iya, betul Kang Latif. Saya justru dapat insight nih dari Kang Latif nih, bahwa ternyata masalah makan pun tidak bisa lepas dari pendidikan. Jadi apa yang kita makan sebetulnya produk dari pendidikan keluarga,
pendidikan masyarakat, pendidikan barangkali guru-guru kita. Jadi makan itu memang sangat terkait dengan pendidikan, begitu. Makanya kenapa misalnya ada satu budaya yang makannya tak terkontrol. Itu kalau kita mau lihat akarnya pasti di pendidikan juga tuh kan. Gitu. Nah, cuma memang sekarang masalahnya kan kalau kita mau masuk ke pendidikan, apakah pendidikan kita sudah ada ruang untuk memang mendidik cara makan? Bukan cara makan dalam artian etiket ya, bukan. Tetapi makan dalam artian tadi secara maknawi. Jadi makan yang memang betul-betul kalau bahasa konteks Arab atau Islam itu adalah halal thayyib. Ini juga menarik nih istilah halal thayyib ini. Jadi kenapa sih ada halalan thayyiban yang dimakan itu? Kenapa halal? Karena memang secara apa istilahnya? Secara moral, kan halal itu secara moral itu memang baik, ya kayak gitulah. Kenapa kemudian thayyib? Dia memang baik juga untuk tubuh. Nah ini, jadi makan itu misalnya kita memakan makanan dengan cara yang keliru. Boleh jadi makanannya makanan yang memang misalnya halal, tapi mungkin penyajiannya, caranya tidak thayyib. Bisa begitu kan? Makannya halal kok. Kayak misalnya kita mau makan nasi goreng kapanpun, halal nggak halal. Tapi boleh jadi itu tidak thayyib, tidak baik. Kan gitu kan? Ada kayak gitu kira-kira lah. Jadi apa yang Kang sampaikan justru itu jadi tema menarik, Kang. Bahwa makan juga tidak bisa lepas dari falsafah pendidikannya lah, gitu. Informasi yang masuk atau pengetahuan tadi mungkin kaitannya dengan pertanyaannya Kang Husni tadi. Ternyata pengetahuan sangat-sangat berpengaruh terhadap filsafat makan dan minum. Kalau kita nggak tahu makanan ini buruk, maka bisa jadi kita makan terus itu, padahal itu sangat buruk buat kita. Dan kalau itu ternyata buruk, tapi kita tidak bisa mengendalikan pikiran dan nafsu kita, maka kita tetap akan makan. Hal-hal itu yang akhirnya sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita dan seluruh pola hidup kita. Dan itu menarik. Anaknya ini ngantuk ya kan? Dia bangun biasanya tidur tenang, cuma kayaknya lagi sedikit agak bukan demam ya, ada apa nak? Hidungnya agak meler kali, nggak apa-apa. Oke. Dan termasuk kan tuh cara juga dan waktu juga sangat berpengaruh terhadap manfaat yang kita dapatkan dari makan. Bagaimana sama-sama daging, ya mungkin dagingnya katakan daging sapi, ya halal. Tetapi cara masaknya, misalkan dipanggang dengan direbus dengan ini akan berbeda tingkat kadar manfaatnya. Dimasaknya hangus, termasuk cara makannya, cara penyajiannya, waktunya. Jadi ternyata kalau kita kaji lebih dalam tentang filsafat makan dan minum, kita tidak hanya perhatikan masalah objeknya, kalaupun objeknya kita perhatikan, tetapi kita juga akan memperlakukan objek tersebut dengan proporsional. Waktu yang tepat, tidak makan sebelum kita, maksudnya tidak makan di malam hari sebelum kita 5 menit sebelum tidur misalkan. Dan termasuk adalah cara menyajikannya, cara memakannya, dengan siapa kita makan, akhirnya semua akan diatur kembali menjadi sebuah manner, sebuah aturan, sebuah kaidah. Dan barangkali itu semua muncul dari kajian-kajian yang sudah mendalam ya kan, terkait dengan manner, terkait dengan kebiasaan, terkait dengan aturan dan cara penyajian dan lain sebagainya. Iya, betul. Jadi ya memang luas, makanya filsafat makan ini aja kan sebetulnya nggak cukup satu sesi sebetulnya, karena dia hubungannya banyak sekali. Tadi udah kita diskusikan juga kaitannya dengan pendidikan, dengan kebudayaan, gitu ya, dengan cara pandang, dengan kemampuan kita memaknai hidup, bahkan misalnya urusan diet ya, mungkin sebagian teman-teman ada juga yang saya pengen diet gitu. Nah ternyata kan yang diatur sebetulnya bukan hanya makannya ya, tapi pikiran kita tentang makan, betul nggak? Kan ada tuh orang yang lagi makan, tapi masih bisa ngomongin makan loh. Ada orang yang masih makan, tapi bisa ngomongin juga, masih bisa ngomong tentang makan. Ada kayak gitu kan? Gitu. Kalau saya sih, ini kan kalau saya karena dulu barangkali ini pendidikan Kang ya. Dulu itu saya dididik di keluarga yang memang kebetulan juga jadi apa yang ada gitu Kang. Jadi makan itu ya kebetulan kayak misalnya ada makan telur ya udah pakai telur dan hanya itu saja gitu. Sehingga
memang kalau diskusi mengenai makan itu, misalnya pada level paling basic sekalipun, kadang-kadang udah kebayang gitu kan. Memang agak susah kalau kita berangkatnya dari makan, tapi ketika makan itu udah apa ya, berangkat dari satu kelas sosial tertentu, itu memang menjadi susah kan. Yes, Kembali betul. ke basic, nah itu menjadi Basic. maksudnya gimana nih basic itu kan gitu kan. Ya, Iya, iya. kayak misalnya makan itu, saya pernah dikasih tahu orang katanya orang bijak nih bang ini, sebetulnya kalau manusia itu hidup mengerti dengan yang hakiki, itu nggak mahal kok. Kayak gitulah. Maksudnya Yes. gimana? Ya nggak mahal. Kayak makan juga itu nggak perlu mahal. Kayak gitu ya. Kalau minum kan tentu banyak lah, tapi nggak perlu mahal. Justru kan yang mahal itu yang macam-macam toh. Kayak misalnya kita Yes. minum nih, minum mineral gitu kan ya, air mineral. Itu kan sebetulnya jauh lebih murah. Tapi jangan di restoran mahal ya. Karena di restoran mahal Yes. justru minuman Ada mineral lebih pajaknya. mahal. Pajaknya. Ada Tapi kalau service charge. iya ada service charge-nya. Jadi dan menurut saya itu jadi analogi sih Kang, bahwa dalam hidup ini kalau kita bisa masuk ke dalam satu kondisi yang sangat-sangat basic, yang sangat dasar ya, sebetulnya semuanya menjadi sederhana kok. Kayak misalnya Yes. pakaian aja. Pakaian itu menjadi mahal kalau kita banyak aksesorisnya kan Kang. Sama Yes. kayak makan. Makan jadi mahal kalau aksesorisnya banyak betul gitu. Misalnya makanan daging, tapi dagingnya itu cuma ada di satu tempat dan pada satu waktu saja. Wah, itu mahal itu. Yes. Karena hukum ekonomi kan itu yang dipakai gitu kan. Nah, Kelangkaan. tapi kalau kelangkaan itu, tapi kalau saya sih merasa sebagai manusia ya kita kembali aja ke makna yang hakiki awalnya ya, bahwa makan itu untuk hidup dan bukan hidup untuk makan. Ya, Yes. itu kira-kira. Jadi kalau itu kita pegang sejak awal, jadi makan untuk hidup bukan hidup untuk makan, maka itu secara turunan perilaku kita semua akan menarik. Kita tidak usah pusing terkait dengan kebutuhan ekonomi karena kita harus memenuhi standar yang tinggi sehingga akhirnya mengurangi rasa nikmat kita kalau kita tidak makan sesuatu. Termasuk juga lagi-lagi standar. Jadi lagi-lagi kembali teman-teman, kita kembalikan kepada satu, makan untuk hidup bukan hidup untuk makan. Kalau sudah demikian, maka rasa itu bisa lebih nikmat dan lebih sehat dan lebih manfaat. Lagi-lagi seperti itu ya kan ya. Menarik, betul. menarik. Yes. Ini ada pertanyaan kayaknya Kak. Iya. Oke. Kita jawab dulu kali ya. Oke. Ada pertanyaan menarik dari rekan kita, Mas Kuri Endut ya. Oke. Selamat pagi, mau tanya, apakah filosofi makan ada hubungannya dengan perintah agama? Contoh sebagai muslim dilarang makan babi, darah, dan lain sebagainya. Karena larangan agama Islam pasti punya manfaat bagi tubuh. Yes. Kanan boleh tanggapi, silakan. Ya, makasih Kang Latif. Ya tentu ada. Karena sebetulnya gini, tadi kan saya sampaikan di awal bahwa makan itu mengatur hidup kita sebetulnya. Cara kita makan pun memang akhirnya menentukan kualitas hidup kita. Dan bukan hanya di Islam, di tradisi agama lain juga itu ada aturan-aturannya itu. Ya misalnya tadi kalau dalam tradisi Hindu misalnya orang nggak makan daging misalnya begitu ya, lebih menekankan vegetarian. Nah itu kenapa bisa begitu? Justru berangkat dari supaya kita masih bisa mengontrol diri sendiri. Nah di Islam juga sama, Mas. Di Islam juga begitu. Mengapa misalnya kita diperintahkan untuk memakan makanan-makanan yang halal tadi bahasa kita itu? Itu karena ada alasannya. Supaya kita bisa mengontrol diri. Karena krisis manusia dimanapun adalah di saat manusia tidak bisa mengontrol diri sebetulnya. Coba saja, kalau kita kehilangan kontrol, maka tidak mungkin kita membangun peradaban. Tidak mungkin membangun kebudayaan. Tidak mungkin membangun politik. Tidak mungkin membangun ekonomi. Semuanya kita nggak bisa ngontrol kok. Justru dengan makan yang dikontrol tadilah, segala kebijaksanaan itu nanti akan tumbuh di atasnya. Makanya kenapa penting sekali gitu kan, saya sepakat bahwa di dalam Islam misalnya, kenapa diminta untuk melakukan A, B, C, D, ada aturannya, ada regulasi agamanya. Sekali lagi itu untuk membuat kita supaya tahu batas. Ya. Jadi manusia itu pada dasarnya bebas. Itu prinsip dasar. Kalau di filsafat begitu. Tetapi yang paling penting adalah manusia yang bebas adalah manusia yang tahu batasnya. Ya, saya ulangi lagi ya. Pada prinsip dasarnya manusia itu bebas. Tetapi ingat bahwa karena manusia itu bebas, maka manusia itu tahu batasnya. Nah itu termasuk batas makan. Tahu kapan saatnya kita berhenti makan, tahu kapan saatnya kita makan, begitu.
Nah itu Kang, jadi ya penting lah. Pendidikan makan itu kayaknya penting tuh Kang. Yes. Kita ya harus mengedukasi juga ya tentang makan dan sekaligus juga minum gitu. Ya. Manusia itu Kayak kalau bebas, betul. Dan betul. yang bebas itu adalah tahu batas. Dan semua itu adalah ada ujungnya, tahu batas akan kemaslahatan barangkali pada ujungnya kan. Iya. Ya. Betul, betul. Tahu batas lah. Dan kan masing-masing itu ada wilayah perjuangannya Kang ya. Kayak misalnya saya dengan tubuh ini, ya saya harus memperjuangkan tubuh saya juga gitu Kang. Nah, Yeah. salah satu cara supaya tubuh saya sehat, tubuh saya tetap bisa digunakan sebagai kendaraan saya hidup ini, ya tentu kan harus dicek ulang ya, dicek asupannya. Jadi harus dicek macam-macamnya, harus dicek asupannya dan lain sebagainya begitu. Betul. Yes. Yes. Betul. Setuju. Yang membuat masalah segala sesuatu itu pasti ketika sudah lewatin batas. Susu sehat, tapi begitu kelebihan batas ya bisa muntah atau bahkan bisa kolesterol berlebihan. Telur atau misalkan daging atau apapun sehat, tetapi yang sehat kalau juga berlebihan malah akan berefek yang buruk. Dan tidak hanya masalah batas, tetapi keseimbangan. Itulah kenapa banyak pola pandang dan aturan yang bilang keseimbangan. Jadi kenapa kita ada 4 sehat 5 sempurna. Kemudian makanan yang tadi kita dibikin gradual, Kang Aan yang Kang Aan tadi sampaikan, ternyata setelah saya kaji, setelah saya mengalami juga pola itu, oh ini ternyata keseimbangan. Masuk yang pertama kali itu biasanya sup. Kemudian biasanya yang lebih ringan, supaya perut kita tuh diatur. Jadi kenapa terjadi masalah dalam kehidupan kita kalau saya melihat adalah karena kita melewati batas keseimbangan yang memang diciptakan untuk manusia. Sesungguhnya tubuh kita kadar gula, kadar garam, kadar yodium, kadar kalsium, kadar lemak, semua itu dibutuhkan, tetapi dengan kadar sendiri. Begitu kita melewati kadar yang berlebihan, maka masalah akan timbul. Makan dan minum pun demikian. Ketika kita sudah melanggar keseimbangan yang mestinya dibutuhkan oleh tubuh, saat itu tunggulah akan ada masalah yang kita hadapi. Seperti itu kan ya? Betul. Ini ada istilah Kang Wawan bagus nih. Makanlah setelah lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Saya kira itu Rasulullah yang menyampaikan itu ya. Dan menurut saya itulah prinsip keseimbangan tadi. Jadi kita nggak berlebihan ya. Karena kalau kita makan kemudian hanya untuk memenuhi lapar kita saja, gitu ya. Ya kita bisa terus-terusan tuh Kang tuh. Tetapi kalau kita berhenti sebelum kenyang, artinya apa? Dalam persoalan makan saja, kita bisa mengontrol. Apalagi persoalan lain. Karena kan basic need ya. Makan itu kan masuk ke basic need Kang. Nah, untuk urusan basic need saja kita bisa kontrol. Apalagi untuk urusan yang sekunder, apalagi untuk urusan tertier. Jadi bahasa sederhananya, mungkin apa sih manfaatnya filsafat? Ya ini kayak gini-gini nih. Jadi manfaat filsafat dalam makan adalah kita jadi tahu bahwa makan saja yang itu primer atau yang itu basic, kita masih bisa ngontrol. Apalagi urusan di luar itu, gitu. Gitu kan? Itu sebuah pernyataan yang bisa menjadi sebuah penutup buat kita. Mari sama-sama kita kaji yang lebih mendalam. Jadi ternyata filsafat itu mengembalikan kita pada kebijaksanaan, termasuk kebijaksanaan dan makan dan minum, mengembalikan kita kepada kebutuhan, bukan kepada hal yang sifatnya keinginan yang tidak terbatas, dan makan untuk hidup bukan hidup untuk makan, dan termasuk menjaga batas keseimbangan yang memang dibutuhkan oleh tubuh, bukan menjaga ketertidakbatasan keinginan kita yang susah tidak ada batasnya. Seperti itu. Terima kasih banyak Kang. Makasih, ini akhirnya datang. Ini soalnya tadi lagi tidur bangun Kang. Jadi agak-agak enak badan kayaknya. Oke. Yes, sama anak saya biasa datang juga Salman. Dia lagi mandi, kita mau apa namanya? Mau ke rumah neneknya. Oh, oke. Yang di mana Kang? Yang di itu. Yang di Serang. Oh, Tangerang. Oke. Yes. Selamat beraktivitas Kang Latif. Dan teman-teman semua. Terima kasih. Yes. Sampai terima Ahad kasih depan banyak. ya Kang ya. Ahad depan ya. Ahad depan, hari Minggu depan teman-teman semua kajiannya tentang apa? Filsafat tubuh. Filsafat tubuh. Jadi kita akan mengkaji filsafat tubuh kita seperti apa. Tunggu saja kajiannya, dan kalau tidak sempat untuk ikut dari kajian ini secara lengkap tadi yang sudah hadir, atau teman-teman Anda juga yang
mestinya ikut tapi ternyata melewati, nanti kita akan save ini di IGTV kita dan juga termasuk kita akan share di YouTube kita, di YouTube Pondok Harmoni. Dan semoga kajian kita, ngobrol-ngobrolan filsafat dari sisi orang awam juga bisa menjadi buku yang bisa Anda baca, ya kan? Yes, demikian. betul. Yes, terima kasih banyak. Lagi-lagi, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kan, mari. Oke, mari. Terima kasih teman-teman, mari.